Jika Anda lihat gambar ini, ya, pastinya Anda sudah tahu ini adalah formasi sebuah kesebelasan tim bola, ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di dalam video saya kali ini adalah sebuah bisnis juga memiliki struktur ataupun formasi seperti di permainan bola ini, ya. Pada saat Anda menentukan orang-orang yang di dalam posisi tersebut, pastinya Anda sudah memilih orang yang memang memiliki karakter yang sesuai dengan posisinya, betul ya? Contoh, misalnya di gambar ini Anda melihat di sini ada goalkeeper, ada back, ya, ada pemain tengah, pemain depan, striker, ya kan? Nah, pastinya di dalam permainan bola ini, kalau Anda sebagai leader, sebagai manajernya, Anda pasti menentukan, ya, siapa orang yang paling tepat untuk di posisi sebagai goalkeeper. Siapa orang yang paling tepat di posisi back kanan, back kiri, atau di striker paling depan. Anda pasti tentunya sudah memilih orang yang tepat. Betul ya? Kenapa? Karena Anda tahu bahwa permainan bola itu pasti kalau Anda menentukan orang yang tepat dan memastikan posisi-posisinya diisi dengan orang yang tepat, pastinya permainan bolanya bisa menang, ataupun pertandingannya bisa Anda menangkan. Karena Anda memiliki strategi tentunya dan juga orang-orang di posisi yang tepat. Ya, kalau saya sebagai pemilik bisnisnya, saya tidak bisa memastikan bisnis saya bisa berkembang, ya artinya dalam sisi, bukan hanya dari sisi profit ya, tapi pun dalam sisi pengembangan orang-orangnya juga. Ya, bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya bisa sebagai seorang CEO itu disebut berprestasi. Kalau saya sebagai seorang pemilik bisnis, ya, saya harus memastikan bagaimana pertandingan ini saya menangkan. Ya, pertandingan ini saya menangkan. Mau macam-macam alasan sana-sini, tetap saya bisa menangkan. Nah, jadi, betapa pentingnya, atau saya tanya kepada Anda, seberapa penting posisi-posisi di dalam struktur bisnis Anda? Ya, seberapa penting bahkan formasinya? Ya, bagaimana Anda mendesain sebuah struktur organisasi sehingga Anda bisa memastikan bahwa struktur itu menjadi satu formasi strategi untuk bisa memenangkan pertandingan di bisnis Anda. Ya, seberapa penting formasinya? Kalau Anda menyusun struktur organisasi yang terlalu banyak orang, bisa jadi mungkin terlalu besar ya, terlalu kompleks. Ada beberapa orang yang mungkin pekerjaannya terlalu, ya ada yang terlalu santai, mungkin banyak nganggurnya. Atau ada beberapa orang yang tidak balance, ya artinya ada beberapa orang yang sangat sibuk, ada beberapa orang yang sangat santai, tidak balance. Dan mungkin karena mereka tidak ada satu, misalnya culture yang dibangun setiap hari bahkan gitu ya, maka mereka ownership-nya juga kurang. Ini dengan ini kurang ownership. Jadi kalau kita lihat begini, jika seandainya kita lagi diserang, pastinya kan yang depan akan mencoba mundur ke belakang. Karena lagi diserang, gitu kan? Sebaliknya kalau kita menyerang, yang belakang mungkin maju ke depan untuk bisa memastikan bahwa kita bantu. Itu namanya ownership kan, gitu ya. Nah, apakah di bisnis kita sudah ada ownership-nya bahwa setiap orang itu memastikan kita peduli terhadap yang lain? Misalnya kita di bagian sales, ya orang di bagian back office, bagian keuangan memikirkan juga ini sales gimana nih supaya dia bisa mencapai target, bagaimana caranya kita bantu apa dari sisi mana gitu kan? Apakah mungkin dari pendataannya atau mungkin dari sisi evaluasi customer dan sebagainya? Apakah kita memperhatikan orang sales dari sisi ownership? Jadi yang paling penting adalah, kalau saya boleh highlight buat Anda, pertama adalah posisi yang tepat. Posisinya, ya. Struktur berarti posisi dan formasi. Kedua adalah apakah pemainnya orang yang tepat. Nah, ini penting. Apakah pemainnya adalah orang yang tepat? Maksudnya begini. Kalau saya menempatkan seorang striker di sini, ya, seorang striker, ya, pastinya saya sudah tahu kompetensi dia. Tidak mungkin saya langsung, kamu kayaknya bagus nih. Kayaknya bagus, atau kayaknya saya lihat dari pengalaman kamu, CV kamu kayaknya bisa, kayaknya bisa. Saya tempatkan di sini. Menurut Anda pada saat saya menempatkan orang di sini, saya pakai feeling kayaknya gitu, atau karena berdasarkan CV atau orang bilang ya kayaknya bagus, kayaknya, atau kita mesti lihat prestasinya, atau bahkan kita mesti lihat apa pengalaman dan mungkin achievement yang sudah dicapai di dalam prestasi dia sebelumnya, gitu kan? Itu. Jadi nggak mungkin kita tempatkan orang yang dimana kita tidak tahu kompetensinya, ya kan? Tidak melihat secara langsung bahkan. Ya kita cuma pikir, ya kayaknya dia bisa, ya kayaknya dia oke gitu kan? Nggak mungkin begitu. Salah satu contoh, misalnya kita ambil satu kepala cabang untuk toko kita. Ambil satu contoh untuk kepala cabang untuk toko kita. Terus kita rekrut dari, ya mungkin dari beberapa perusahaan, ya kita ambil, lihat beberapa CV. Terus kita lihat, ada calon pelamar nih.
dia pernah bekerja di perusahaan minimarket, salah satu perusahaan minimarket yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Dia pernah di sana menjadi kepala cabang, ya. Terus sudah 4 tahun. Wah, kita pikir kayaknya udah pernah jadi kepala cabang nih di perusahaan sebelumnya. Minimarket salah satu yang terbesar loh di Indonesia loh. Wah, kayaknya bisa nih. Ya, setelah diinterview gimana? Wah, mungkin cara jawabnya dia segala macam mungkin bisa juga ya. Ditanya sana tanya sih. Oh, saya pernah udah jadi kepala cabang, pernah saya memanage beberapa tim ya, ada SPG-nya, ada mungkin bagian supervisor toko dan sebagainya. Saya pernah. Oke, good. Ya udahlah, kamu diterima. Pada saat diterima, ternyata kok kepala cabang yang kita punya ini tidak sesuai. Kan udah pernah nih di sana ya pernah jadi kepala cabang di sana. Nah, setelah ditelaah, ternyata pada saat dia kerja di perusahaan sebelumnya, ya di perusahaan tersebut, dia biasa disuguhkan dengan data. Disuguhkan dengan data-data. Oh, ini kamu begini, evaluasinya seperti data. Kita lihat ini perkembangan toko begini, data. Kita melihat dari barang-barang yang flow in, flow out ya, yang mana yang fast moving, mana yang slow moving, data. Jadi si kepala cabang ini sudah biasa disuguhkan oleh data. Nah, pada saat dia masuk ke bisnis kita, data itu belum lengkap. Data itu masih harus kita kelola. Data itu harus diolah lagi gitu kan. Nah, si kepala cabang ini tidak terbiasa untuk bisa mengolah data. Jadi dia mau terbiasa sudah dikasih dan dia tidak terbiasa untuk mengolah. Dari akhirnya ya susah, ini nggak bisa, itu belum dan sebagainya. Ya kan? Dan bahkan di perusahaan tersebut, si kepala cabang ini malah tidak berprestasi. Nah, kan ada tanda tanya. Ya, jadi pertanyaannya begini, apakah pada saat kita menempatkan orang yang tepat di posisi ini, apakah kita bilang, oh karena dia udah pernah pengalaman di posisi yang sama sebagai kepala cabang, lalu kita langsung masukkan di sini sebagai kepala cabang, apakah itu guarantee bisa bekerja dengan baik? Dan ternyata tidak. Ya, ini berdasarkan dari kisah nyata yang saya melakukan coaching ke beberapa klien saya, ada yang seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Bahkan kepala cabang ini baca data aja nggak bisa. Maksudnya gimana tidak bisa baca data? Disuguhkan data, nih ada KPI-nya ya. Nih kamu lihat nih, harusnya kalau kamu bisa penjualan satu hari bisa mencapai sekian, Anda bisa dapat bonus akhir bulan sekian. Nah, kalau dia bisa baca, berarti kan harusnya dia capai target. Betul ya? Kalau dia bisa baca nih, oh berarti minggu ini saya kurang segini. Berarti harusnya saya ngejar segini. Harusnya kalau dia bisa baca datanya dan dia ngerti datanya, harusnya dia bisa capai target kan? Harusnya begitu. Seharusnya. Tapi ternyata setiap minggu dicek, ya bahkan beberapa bulan dicek, ternyata hasilnya tidak baik. Tidak sesuai dengan KPI-nya. Tidak mencapai hasil. Berbagai macam alasan ini, alasan itu. Tokonya sepi, customer-nya sedikit, produknya juga mungkin mahal, banyak alasan dan sebagainya. Dan tidak mencapai target. Kalau dia adalah kepala cabang, dan pernah di perusahaan sebelumnya sebagai kepala cabang juga, ya, mungkin pernah di sana sebagai ya kepala cabang tapi cuma melihat data dan biasa disuguhkan data, ya. Dan harusnya kalau pindah di perusahaan ini harusnya bisa baca data juga dong. Karena kan di sana sudah terbiasa disuguhkan data, berarti di sini juga harusnya bisa baca data. Nah, kalau bisa baca data harusnya bisa capai target kan gitu. Ya kan? Nah, tapi pertanyaannya, baca data nggak bisa, terbiasa disuguhkan berarti mengelola data juga nggak bisa, akhirnya tidak capai target. Nah, pertanyaan buat Anda dan buat kita semua. Termasuk saya pernah mengalami kondisi seperti itu. Saya salah merekrut. Bukan salah merekrut, saya salah menempatkan orang yang tepat. Jadi kalau saya bicara mengenai video ini adalah posisi penting, kepala cabang, ya supervisor operational, ya kepala keuangan, penting. Posisinya mungkin Anda sudah tahu. Pertanyaan kedua, apakah orangnya tepat enggak? Kalau posisi sudah ada, tapi orangnya tidak tepat, bisa jadi kemajuan bisnis Anda terhambat gara-gara orang itu. Dan Anda nggak tahu. Anda bilang, harus dong, copot aja dong, dimotivasi terus. Tapi Anda nggak tahu akarnya. Yang penting adalah bagaimana Anda mengevaluasi, kenapa orang ini kok begitu gitu kan. Sampai, akhirnya ketahuan. Ternyata misalnya orang ini memang tidak termotivasi. Karena ada hal-hal yang membuat dia, ya kayaknya sudah terlalu nyaman gitu kan. Dan ownernya, leadernya, biarin mereka di situ. Berarti apa? Kembali kepada leadership. Ya, posisi pemain yang tepat. Ketiga, yang paling penting menurut saya, selain tiga ini adalah posisi pemain dan paling penting adalah program reward. Ya, ada 3P. Untuk memastikan Anda memiliki tim yang solid dan memastikan bahwa Anda bisa menang dalam pertandingan bisnis Anda. Pertama, posisinya jelas harus ada. Kedua, penempatan orang yang tepat, rekrut yang benar. Cari orang yang tepat. Memang tidak mudah, betul, tapi itulah challenge-nya.
ya, bagaimana orang-orang yang tepat bisa masuk ke bisnis Anda. Ya, banyak cara-caranya, dalam video saya juga banyak, tapi poin saya adalah Anda harus bisa ya mencari orang yang tepat karena Anda CEO-nya. Dan kalau Anda sebagai CEO, Anda tidak mampu merekrut orang yang tepat, something wrong, right? The main job of a CEO is to make sure you get the right people in the right position. Anda punya satu bisnis, Anda mau semua orang atau semua karyawan di dalam bisnis Anda, maunya mereka memiliki jiwa sales. Artinya mereka harus produksi sales. Walaupun di back office, ya ataupun di depan, harus bisa produksi, harus bisa jualan. Bisa aja Anda punya culture seperti itu. Berarti salah satu program reward yang bisa dilakukan adalah Anda membuat klasemen. Ya kan, diurutkan mana yang paling bagus penjualannya, yang paling bisa produksi, yang paling bisa menghasilkan, itu paling atas, gitu kan. Terus diurutkan sampai ke bawah. Anda salah satunya seperti itu. Jadi nothing new, bukan sesuatu yang baru. Ya, cuma monitoring klasemen ya berdasarkan produksi penjualan. Nah, jadi di situ akan lihat semua. Bahkan orang-orang yang di belakang back office, dia akan melihat, oh ternyata saya walaupun di back office saya bisa jualan juga. Ya, bukan berarti orang-orang sales itu ya yang bisa jualan hanya orang sales, tidak juga. Kalau orang back dilatih, ya dikasih program reward yang tepat dan mereka memiliki motivasi yang baik, pastinya mereka bisa berkembang. Salah satu contoh klien saya, dia bilang gini, coach pokoknya kalau saya merekrut orang, harusnya dia pengalaman di bidangnya. Oh begitu ya? Terus saya tanya, Pak, saya mau tanya, di dalam klasemen ini, yang paling tinggi mencapai penjualan, apakah orang itu yang berpengalaman sebelumnya? Dia lihat, ternyata begitu lihat di klasemen, orang yang paling mencapai hasil yang tertinggi adalah dia tadinya waitress. Dia waitress, terus dia melamar, kebetulan klien saya toko bahan bangunan, gitu kan. Bayangkan, dulunya waitress, ya, nggak ada sama sekali nggak ada hubungannya sama bahan bangunan. Tapi dia melamar di perusahaan ini, ya, sebagai SPG atau sebagai sales counter, dan dia ternyata bisa mencapai hasil produksi sales yang paling tinggi. Padahal dulunya backgroundnya sebagai waitress. Pertanyaan, kalau dulu dia sebagai waitress dan kalau dia motivasinya bekerja hanya untuk mencari uang, kenapa dia harus bekerja di perusahaan toko bangunan? Kenapa nggak bekerja di restoran aja yang jelas-jelas pengalamannya waitress? Kan gitu. Jadi bisa jadi orang bekerja, betul pasti cari uang, tapi pasti ada sesuatu yang lain. Nah, itu yang harus Anda tahu. Kalau Anda tahu motivasinya mereka, Anda tahu ternyata, oh mereka motivasinya bukan hanya karena uang, tapi karena jenjang karir, atau karena misalnya cari pengalaman, atau cari tantangan. Nah, dengan demikian, Anda bisa membuat satu program reward yang lebih sesuai untuk tim Anda. Nah, jadi kesimpulannya buat Anda adalah begini. Arranging atau memastikan tim yang tepat di dalam bisnis Anda, itu adalah satu strategi yang wajib Anda selalu evaluasi. Kesalahan Anda untuk menentukan orang yang tepat dan memposisikan orang yang tepat bisa jadi membuat bisnis Anda bukan semakin berkembang, malah semakin menurun. So, kesimpulan buat Anda adalah ada 3P yang harus Anda selalu evaluasikan. Pertama, posisi yang jelas. Ya, artinya job, bukan hanya posisi ya, tapi ya posisi ya berarti penamaannya. Dan job desk-nya jelas. Kedua, penempatan orang yang tepat. Placement. Kalau strikernya terlalu lambat, ganti. Jangan lama-lama. Mau kasih berapa lama waktu untuk dia ada di situ? Bisa jadi mungkin terlalu lama dia di situ. Sudah terlalu lama nggak diganti-ganti. Perhatikan begini. Waktu kan paling mahal. Ya, jadi kalau Anda salah menentukan orang, berapa banyak waktu yang Anda kehilangan? Berapa banyak sales yang kehilangan karena orangnya salah? Kalau Anda sudah tahu itu salah, ganti cepat-cepat, ya, reshuffle, ya, executive decision, bikinlah executive decision langsung ganti orangnya. Ketiga, program reward yang disesuaikan dengan motivasi mereka. Jadi pada saat rekrutmen harusnya ditanyakan seperti ini, apa yang paling kamu cari di dalam pekerjaan ini? Apa yang paling kamu cari di dalam pekerjaan ini? Nah, biasanya setelah tanya gitu, mereka akan jawab sesuai dengan apa yang paling membuat mereka termotivasi untuk bekerja di perusahaan Anda. Nah, semoga dengan apa yang saya bagikan pada malam hari ini bisa membuka wawasan Anda tentang bagaimana Anda menyusun tim Anda dan membangun tim Anda sehingga menjadi satu strategi yang sangat-sangat esensial untuk membesarkan bisnis Anda. Saya, Hendra Hilman, semoga bermanfaat untuk Anda. Salam pengusaha.